Oke, selamat datang lagi di video ke-13 kalau saya nggak salah tentang implementasi delete pada Golang. Jadi kita langsung bikin function delete, meneruskan function-function yang sebelumnya. Saya kasih pattern yang sama ya. Jadi delete member, ID sebagai sorry, ID sebagai parameter untuk mendelete-nya. Oke, step pertama yang harus kita kerjakan di sini tentu kita nggak bisa pakai seperti ini, jadi kita harus bikin manual seperti searching sebenarnya ini. Seperti searching, jadi saya langsung variable temporary sama dengan hmm, nama headnya di sini adalah db member. Oh, sorry, db member, db member aja. Oh, kita pakai ini aja sebenarnya. Biar nggak bingung. Oke. Langkah kedua ini kita ganti dengan nggak perlu next karena kita hmm, sorry begini ke apa. Jadi kita tidak butuh alamat atau kalau kita pakai alamat berarti ini di sini kita pakai lambang n. Nah, jadi beginilah temporary link list sama dengan alamat dari db member bukan next step pertama itu. Step pertama itu, maka kemudian kita perlu melooping, kita perlu loop, kita perlu loop di sini. Hmm, ikutin aja, searching, ikut searching. Nah, oh ini boleh nih dipakai nih. Satu aja deh, gini. If if temporary link list dot next sama dengan nil, yang berarti pengujian ini digunakan untuk cek data kosong. Jika dia data kosong, kita langsung aja print fmt.print data kosong. Maka nggak perlu yang ada dicek. Else. Kemudian kita masuk ke else. Else-nya adalah fmt for dulu ya. Kita looping sebanyak datanya. Kalau kita lupa tinggal ambil aja di sini. Persoalan di sini adalah ketika temporary-nya ada pada di sini ya, di sini, maka yang data yang kita cari di depan. Data yang kita cari itu di depan. Jadi di sini adalah temporary next. Temporary.next itu masih di sini. Temporary next itu di sini. Jadi dilakukan ketika datanya dua kali next. Jadi kalau di sini next. Kalau di sini next. Berhenti sudah. Jadi tiga kali loopingnya. Temporary di sini nextnya itu sekali. Kalau di sini next dua kali. Kalau di sini next tiga kali. Selesai.
Sekarang diuji. If temporary link list dot next, ya. Temporary link itu di sini ini temporary. Jadi temporary next, temporary temporary link list ya benar temporary link list dot next itu di sini. Kemudian kita lakukan pencarian datanya yaitu data.id. Jika sama dengan ID yang kita masukin di sini, maka kalau ketemu ya, kalau datanya ketemu, maka sekarang kita rubah temporary next-nya mendengar dengan temporary next. Kenapa saya yakin teman-teman akan bingung ketika ketemu hal seperti ini? Temporary, oh kembali, temporary next sama dengan temporary next. Itu bisa langsung return. Dia langsung keluar maksudnya. Contoh, misalkan datanya kita cek nggak kosong, berarti if-nya ini nggak akan dilaksanakan. Seharusnya seperti itu. Kemudian else-nya berarti masuk di sini. Dilakukan perulangan ketika temporary next tidak sama dengan null. Oke, sementara nggak null, ada datanya nomor 2. Kemudian kita lakukan simulasi yang pertama. Apakah data temporary next.data.id sama dengan data yang kita masukkan? Jika benar, jika benar, maka temporary next berarti yang harusnya di sini diganti dengan next, temporary next. Maka dia akan langsung lompat di sini koneksinya. Nah, seperti itulah. Kita coba tes langsung. Kita butuh read all. Ini sudah nggak perlu kita update. Yang kita perlukan adalah kita delete. Parameternya 1. Delete member, ID-nya 1. Mudah-mudahan benar. Mana ini? Oh, di sini. Oke, tunggu bentar. Masih compile. Nah ya, 1 hilang, 2 ada, 3 ada, 4 ada. Data pertama oke. Sekarang kita tes data yang di tengah, yaitu data nomor 2. Kita compile lagi. Kelihatannya ada error. Kok nggak keluar errornya? Sorry, saya close dulu. Ini nggak keluar. Ini teman-teman lihat. Nggak keluar errornya dan nggak keluar datanya. Berarti ada masalah apa ya? Bukan error code, tapi error function. Nah, ini ya, kelihatan di sini nggak keluar apapun ketika kita masukkan data nomor 2. Nah, ini contoh yang bagus untuk kita bisa trace masalah ini. Ini bukan masalah apa programnya atau IDE-nya lagi error saya rasa, tapi sementara kita trace dulu apa yang salah dengan function delete member ketika ID-nya 2. Oke, sementara di sini kita nggak tahu salah di mana. Yang jelas data pertama ketika itu masuk maka ID-nya nggak akan ada masalah.
ID-nya nggak akan ada masalah. Jadi kita trace pelan-pelan. eh ini betul nggak di sini? Apakah ini ya dilakukan peloopingan temp next dot next dot next ketika temporarnya di sini. Jadi seharusnya temporary sekarang saya print harusnya ketika saya masukkan temporary link list di sini, saya keluarkan di sini. Hmm, Nah, saya masukkan di sini tes data, saya masukkan data. Gini toh. Oh, kalau di sini seharusnya yang keluar temporary-nya. Oh, sorry, ini loopingnya nggak masuk. Oh iya, jadi nggak perlu. Ini ini terjadi kesalahan saya lupa dalam for, dalam while itu komponennya kurang satu yaitu upgrade apa namanya? Upgrade value untuk temporary temporary-nya. Kan temporary sebagai perulangan, maka kita harus melakukan update temporary sama dengan temporary list dot next. Oke, seharusnya cukup ya. Ada kurangnya. Tadi data pertama nggak ada masalah. Saya pikir karena langsung ada return-nya, jadi langsung error. Jadi langsung keluar. Ini betul, data satu, data keduanya hilang. Data keempat, saya coba data terakhir. Apakah juga berhasil? Data keempat nggak berhasil. Data keempat nggak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Jadi kemungkinan besar saya salah setting parameternya. Setting parameternya saya terlalu jauh. Jadi dia nggak kenali ID nomor 4. Nggak ke delete di sini. Oh, kelihatan ya. Kalau satu, dua berhasil, saya pikir tiga akan berhasil. Yang nggak berhasil itu data terakhir. Data terakhir benar yang nggak berhasil. Tetap jangan seperti biasanya saya selalu bilang error itu biasa-biasa saja. Jadi kita tinggal ngetris kenapa ketika data keempat itu gagal. Jadi saya simulasikan data ID-nya nomor 4, temnya dari awal dia di next, next, next. Sekarang kita tinggal melihat ketika ID nomor 4, temporary link list dot next dot data dot data aja. Jadi di sini saya pindah dot next dot data. Kita lihat ini ketika datanya nomor 4, dia berhenti di mana ID-nya. Nah ini, nah ini kesalahannya ada di sini. Datanya dia hilang. Hilang berarti nggak sampai ke sana. Datanya nggak sampai ke sana. Kita ganti ini. Kita ganti ini. Kejauhan lompatannya. Nah, ini baru ketahuan nomor 4. Soalnya di sini 1, 2, 3, 4 keluar semua. Oke, saya komentar lagi. Kita tes data yang tengah. Apakah yang ini sudah berhasil yang terakhir? Apakah ke data ke tengah dapat pengaruh? Seharusnya enggak. Betul. Oke, jadi selesai, finish untuk program CRUD-nya komplit.
Berikutnya adalah data video nanti kita gunakan untuk saya akan terangkan terkait masalah MVC. Oke, cukup terima kasih. Selamat berpisah. Tolong dicoba.